Bab 100. TREKKK. Tut, tut, tut. Halo, halo. Tapi Bapak ganteng, halo, nah Yude. Berkali-kali Riani memeriksa ponselnya. Sambungan dari Andika telah terputus. Ia bingung sendiri. Mencoba menelepon lagi, tapi ponselnya tak tersambung. Tanpa tahu jika Andika sudah membuang ponsel itu lewat jendela mobil tanpa mendengar sampai habis jawaban Riani. Ceeeee. Andika gak sarapan ma? Tanya Boril ketika makan pagi sebelum berangkat ke kantor tak mendapati Andika di meja makan. Tadi malam pindah ke apartemen. Katanya di sini gak bisa tidur. Paling ngumpetin cewek di sana. Jawab Bayu sekenanya. Membuat Angelina Jolie memukul lengannya hingga kolang-kaling yang disendok Bayu jatuh kembali ke dalam mangkuk. Bayu berdecak namun tak ingin mendebat. Ia malah menggeret kursinya agak jauhan dari sang istri demi menjaga sarapannya. Gak mungkin. Kalaupun Andika nakal, Mama pasti tahu dari mana. Nurdin, halah, si Nurdin mana bisa dipercaya. Dikasih rokok sebungkus juga dia diem, ish papa. Cindy memanyunkan bibir. Bicara dengan Bayu yang sibuk makan, tak akan berhasil dengan baik. Lebih baik bicara pada Boril. Tapi sepertinya sama saja. Karena Boril terlihat tak menyimak obrolan meski awalnya ia yang bertanya tentang Andika tadi. Aprilia kapan pulang Ril? Mama kangen. Sama Azam juga, pertanyaan Cindy membuat Boril mengangkat wajahnya melihat orang tuanya bergantian. Aku, udah beli rumah di kompleks paling depan. Rencananya aku sama Ayu mau pindah ke sana. Ayu belum tahu sih. Tapi hari ini aku mau bawa dia ke sana. Pindah. Mau pindah. Maksudnya gak tinggal di sini lagi. Cindy sampai harus mengulang pertanyaannya karena ia takut apa yang didengarnya adalah kesalahan. Iya ma. Kenapa tiba-tiba? Ucapan Cindy terhenti ketika Bayu menyentuh tangannya di atas meja. La menoleh pada suaminya yang menggelengkan kepala. Pertanda agar Cindy diam. Bayu tahu pasti alasan Boril melakukannya. You know my reason mom. Bahu Cindy meluruh. Kebahagiaan atas kehadiran Andika, membuatnya lupa akan Boril dan keluarganya. Boril tersenyum sambil milap sudut bibirnya yang terdapat bekas minum. Mungkin aku terlalu berlebihan. Sampai harus membawa pindah Ayu sama Asam. Maafkan aku ma. Tapi setiap kepala keluarga miliki cara sendiri untuk melindungi keluarganya. Iya kan? Papa. Papa paham jika berada di posisi Munak. Itu hakmu. Meski sedih tak dapat tinggal seatap bersama dengan menantu kesayangannya, Cindy berusaha tersenyum walau terlihat berkaca-kaca. Mama, selalu sayang sama Aprilia. Andaikan, gak apa-apa ma, semua akan baik-baik aja. Tidak baik-baik aja selagi keluarga kita belum bisa duduk satu meja bersama. Sebagai orang tua, Mama merasa gagal mendidik anak-anak. Boril dan Bayu diam mendengarnya. Boril tahu jika Cindy sedih akan keputusannya. Bagaimanapun Aprilia sangat disayangnya. Apalagi Azam. Meski Boril yakin Aprilia tak akan keberatan untuk tinggal kembali di rumah ini, tapi sebaiknya memang mereka pindah rumah. Luka psikis akibat perbuatan Andika. Bukan hal mudah untuk dilupakan. Ia sangat mencintai keluarganya. Mungkin hanya waktu yang bisa merubahnya. Mama sama papa adalah orang tua yang hebat. Gak ada yang salah dalam mendidik kami. Cuma setelah dewasa, jalan kamilah yang salah. Meminum kopinya yang tinggal sedikit, Boril kemudian melihat arlojinya. Udah jam 8. Meetingnya jam 9 kan Pak? Bayu menganggukkan kepalanya.
Iya. Andika belum pulang. Mungkin langsung ke resort. Kita langsung ke sana aja. Kedua pria generasi Rohichan itu lalu bangun dari tempat duduk mereka masing-masing dan berpamitan pada Cindy untuk kemudian menuju resort. Sebaris doa Cindy titipkan agar keluarganya kembali bersatu seperti dulu lagi. Berkaca dari pengalaman sebelumnya di mana amarah sang suami bagai orang kesurupan jika tengah marah, Riani van der Berg membulatkan telat untuk meminta maaf. Mungkin kejujurannya yang mengatakan Andika kelihatan tua terlalu menyakitkan. Hingga Andika baper dan tak disangka memutuskan sambungan ponselnya. Tak pun segera memakai pakaian yang diberikan Andika untuk keluar dari apartemen dan menyusul ke tempat kerja suaminya. Ngambek dei, pasti salah dei. Alabatan boga kabogoh budak. Marah lagi. Pasti salah lagi bagaikan punya pacar anak kecil. Setelah memastikan penampilannya layak dipandang dengan dress hitam selutut yang Riani tak tahu harganya setara dengan motor NMAX, ia pun membuka pintu apartemen Andika yang sudah diajari pria itu. Sebekum berangkat tadi dengan kombinasi angka. Meski Andika tadinya tak mau memberitahu Riani, namun Riani merengek karena takut terjadi kebakaran dan dia tidak bisa membuka pintu. Atau kalau ada hal buruk terjadi yang mau tak mau Andika Tang sudah telat ke kantor Oun memberi tahu Riani. Dengan catatan tak boleh keluar jika bukan terpaksa. Tapi itu kan tadi. Sebelum Andika marah. Mungkin niat Riani sebagai seorang istri untuk minta maaf pada suaminya patut diapresiasi, namun ada satu hal yang harusnya Riani paham kalau ini Jakarta. Ulangi, Jakarta. Kemana ya nyarinya? Kan Pak Andika de polisi, terus pedagang pakaian, cari kemana dulu ini de? Monolog Riani dalam hatinya. Sampai di lobi, ia mengedarkan pandangannya. Nelpon Kang Nurdin aja lah. Riani pun menelepon Nurdin. Lama jam menunggu hingga panggilan berakhir dan ia ulangi terus begitu. Tanpa ada jawaban. Bule Pangalengan itu pun memanyunkan bibirnya. Ia tak boleh putus asa. Ia pun menelepon Restu dan Ja bersyukur panggilannya terjawab. Namun jawaban Restu tak sesuai dengan harapannya. Mana Mamang tahu kantornya Pak Andika? Kalau di Pangalengan, Mamang tahu. Coba cari di Google. Gimana nyarinya? Kantor Pak Andika gitu, Riani pun menurut dan ia duduk di kursi lobi. Mencari alamat Andika di Google. Tapi yang muncul. Ikhtiar politik Andika Samad. Saha Andika Samad. Perasaan namanya bukan itu. Riani menggaruk kepalanya yang tak gatal. Rasa menyesal karena tak pernah bertanya siapa nama lengkap suaminya dan di mana tempatnya bekerja membuat Riani gegana begini. Alias gelisah galau merana. Andika Rohichan. Netra biru terang itu berpendar cerah dan gembira akhirnya bisa menemukan nama Andika yang adalah suaminya. Ternyata Andika terkenal juga hingga namanya ada di Google. Ia melihat foto Andika muncul. Ketika Lamen scroll ke bawah. Ya, tapi mana alamat kantornya? Bukan alamat kantor melainkan gosip kedekatan Andika dengan beberapa model papan atas yang memenuhi berita di Google. Riani merengut melihat foto bersama Andika dengan beberapa orang di tepi pantai, khususnya foto Andika yang posisi berdirinya di samping wanita cantik nan seksi. Sok ganteng. Umpatnya sambil menutup aplikasi pencarian itu. Riani berpikir kembali. Bisa sajalah menunggu Andika pulang dan meminta maaf langsung pada si baperan itu. Tapi itu juga kalau dia pulang. Kalau tiba-tiba Riani mendengar rumahnya di kampung sekarang yang dibakar. Bagaimana? Suami sirinya itu kan tidak bisa diprediksi sifatnya. Menggigiti ujung kuku, Riani baru ingat sesuatu.
Di tas baju tadi kan ada alamat mallnya ya. Pasti itu alamat toko bajunya Pak Andika dan pasti Pak Andika ada di sana." Riani pun bertepuk tangan sendiri dan tertawa kecil memuji kepintarannya. "Hah, tak tadi atuhnya. Moal liar kieu, hah, dari tadi dong ya. Gak bakalan pusing begini." Si cantik itu pun berjalan cepat kembali menuju apartemennya mencari paper bag toko di mall yang ia yakini ada Andika di sana. Suka. Sekembalinya dari makan siang yang diadakan bersama Pak Sony dan juga Bayu, Boril tak kembali ke perusahaan. Dia menjemput Aprilia di rumah Visal dan Yana untuk kemudian membawa ke rumah yang sudah dibelinya untuk menjadi tempat tinggal mereka nantinya dan tidak serumah lagi dengan Bayu dan Cindy. Aprilia tersenyum lebar sambil menganggukkan kepalanya. Terlihat netra abu itu berkaca namun ada kebahagiaan di sana. Ia tengah menggendong Azam yang kini nyaman dalam buayan. "Sebenarnya kamu gak perlu beliin aku rumah kayak gini mas. Tinggal sama mama sama papa aja aku udah seneng. Aku nyaman tinggal dimanapun asal sama kamu sama Azam." Boril membawa Aprilia dan Azam dalam pelukannya. "Kita memang harus punya rumah sendiri. Azam akan tumbuh besar. Pasti butuh tempat yang luas untuk bermain, ditambah adik-adiknya juga pasti butuh kamar kan." Aprilia berdecak sambil melepaskan pelukan suaminya. "Ngilu bekas ngelahirin kemarin masih kerasa ih. Udah aneh-aneh aja." Boril tertawa mendengarnya. "Tapi mas pengen loh. Lihat kemarin Alex beliin Stella baju hamil di Saler mas jadi pengen beliin kamu deh. Pasti bagus ya. Baju hamilnya yang tipis biar gak gerah, warna merah, tali spaghetti. Katanya abis dari sini mau ke rumah mama." Rosalinda segera memotong ucapan Fernando Jose karena sudah yakin kemana nanti ucapan suaminya berlabuh. Mereka masih punya banyak agenda hari ini. Jangan sampai berakhir di lantai atau sofa lama rumah kosong yang sudah lama tak berpenghuni. Aduh. Boril memegangi tangannya yang barusan ditepuk Aprilia. Manakala ia dengan iseng mengitari dan memegang pinggulnya. "Jangan aneh-aneh pak, rumahnya belum diselamatin. Mama ngeri, cek mama terlalu percaya mitos. Makanya jangan nonton film KKN itu. Jadi parnoan kamunya." Cibir Boril. Karena percayalah semenjak menonton film yang sedang viral itu, Aprilia jadi enggan diajak ibadah kalau bukan di kamar. Delikan mata istri kecilnya sambil menunjuk pada Azam yang digendongnya seolah mengatakan, "Jangan macam-macam." Sudah cukup untuk membuat Boril terdiam. "Jia deh, sekarang kita cari mebel deh." Aprilia tersenyum lebar lalu menganggukkan kepalanya. Mereka memang berencana membeli perabot rumah untuk mengisi ruang 2 lantai berkonsep minimalis. Tapi minimalisnya seorang Rohichan pasti berbeda kan. Ada taman mini di atas balkon dengan ayunan rotan. 2 kamar di lantai atas dan 3 di kamar bawah. Tak lupa Boril merenovasi dapur dan membuatnya 2 kali lebih luas. Karena istrinya ini suka sekali memasak. Tak lupa sentuhan air mancur dan taman yang cukup luas dekat pintu gerbangnya. Saat sudah sampai di luar, ponsel Boril pun berdering. Boril memeriksa ponselnya dan terdapat nomor Alex di sana. Tanpa tunggu lama, Boril pun menjawabnya. "Apa Lex? Maaf ya Pak, saya mengganggu. Ada agenda meeting Pak, sama Mbak Ivanka yang mau kerja sama butiknya sama WANGPED." Boril mengerutkan alisnya. Ini bukan bagian pekerjaannya. Kok ke saya? Kan ada Andika. Proyek ini sudah disepakati dia yang menangani. Alex agak terjengit kaget karena nada bicara Arik yang meninggi. Boya pelan-pelan juga krungu. Pakai teriak kie. Gerutu Alex dalam hati.
Untung saja ia sangat sayang pada mertua 5 langkahnya tersebut meski terdengar menyeramkan saat sedang marah. Saking kerasnya suara Boril yang terdengar seperti emosi itu, Aprilia sampai mengelus punggung suaminya. Mencoba menenangkan. Pak Andika belum datang Pak, Opa suruh saya hubungi Papa. Memang kemana dia? Coba hubungi. Ada di mana? Sudah Pak, tapi ponselnya gak aktif, gak ada yang tahu. Nurdin juga gak dijawab waktu di telepon. Jawab menantuku asistenku itu pelan dan teratur nada bicaranya. Mencoba meredam amarah Boril namun tetap saja Boril berdecak kesal karenanya. Setelah bicara dengan Alex, ia pun memutuskan panggilan. Ponselnya. Kenapa Mas? Mas harus kembali ke kantor, Andika gak datang gak tahu kenapa. Boril menatap Aprilia dengan pandangan rasa bersalahnya. Lalu mengelus lembut rambut istri kecilnya. Tersebut. Mas gak bisa antar pilih furnitur sayang tanda merek dagang. Meski kecewa, wanita yang 20 tahun lebih muda dari Boril itu lalu tersenyum. Mengerti kondisi suaminya yang merupakan pimpinan perusahaan pasti tanggung jawabnya jauh lebih besar. Gak apa-apa Mas, aku bisa pergi sama Mama sama Stella kan. Boril mengerutkan keningnya sedangkan Aprilia tersenyum sangat manis. Woman time. Boril sampai di perusahaan dengan wajah kesal menahan amarah. Setiap yang berpapasan dengannya, merasakan aura itu. Semenjak masuk ke kantor sampai menuju lift, banyak karyawan yang menyapa namun tak berbalas. Boril sampai di ruang rapat. Alex bangun dari duduknya sementara Ivanka sudah menunggu lama bersama dengan asistennya juga, Lola. Selamat siang Pak Boril. Sapa Ivanka ramah. Boril menganggukkan kepalanya lalu mengambil tempat untuknya duduk. Meski kecewa sapaannya tak berbalas, Ivanka tetap memasang senyum cantiknya. Sementara Alex mulai menjelaskan tentang inti dari meeting singkat tapi sangat penting bagi keduanya. Ivanka yang merupakan desainer ternama juga selebgram yang hasil rancangannya sudah terpercaya bahkan go internasional. Salah satu puncak kesuksesannya adalah Ivanka dipercaya untuk menjadi penata busana untuk aktor dan aktris di film Hollywood. Boril mengerutkan keningnya kembali. Ivanka memang desainer ternama dengan titel dan jam terbang menakjubkan dan baju-baju yang dijualnya pun berkelas untuk artis Hollywood. Kenapa Pak Boril? Saya di sini loh. Bisa tanya langsung ke saya kalau ada yang mau ditanyakan. Boril menaruh laporan yang tadi diberikan Alex yang kemudian dirapikan kembali oleh asistenku. Menantuku itu. Semua produk dan pakaian yang Anda jual, berkualitas sekali, brand ternama Pak Boril, terima kasih pujiannya. Entah kenapa melihat Boril dengan wajah tak nyamannya begitu semenjak datang ke kantor ditambah membaca sekilas tentang produk yang ditawarkan Ivanka, Alex merasa akan terjadi sesuatu. Tentu. Ada kualitas ada harga dan maaf sekali harga yang Anda berikan terlalu tinggi untuk setiap barang. Tidak termasuk standar WANGPED. Nah kan, Alex bisa melihat wajah Ivanka yang cukup terkejut dengan jawaban Boril. Desainer modis dan cantik itu berpandangan dengan asistennya. Mungkin mereka pikir dengan modal nama besar ayahnya dan juga kesuksesan Ivanka di luar negeri bisa membuat mereka dengan mudah masuk ke dalam circle Rohichan Corp. Sangat terbaca sekali memang niat Pak Sony dan Ivanka yang sangat berambisi masuk ke dalam keluarga Rohichan. Namun Alex bisa menjamin hanya orang tahan banting saja yang bisa diterima di sini. Meski Alex tak menganggapnya begitu. Ia selalu beranggapan mendapat anugerah dari Tuhan karena bisa diterima di keluarga ini. Maksud Anda? Kan sudah saya jelaskan tadi, Pak Boril, apa yang salah dengan produk saya sampai tidak bisa Anda terima untuk online shop Anda?
Saat berdebat itulah, pintu ruangan pun terbuka. "Selamat sore." Andika dengan wajah tak berdosa dan mencuri senyum 1000 watt milik Alex, langsung masuk ke ruangan rapat di mana Boril melihatnya tajam seolah ingin menelannya hidup-hidup. Cindy memiliki beberapa toko di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Mulai dari arloji, pakaian, tas, perhiasan hingga furnitur dan mebel. Saat Aprilia masih remaja ia sudah sering diajak jalan-jalan oleh Cindy mengunjungi toko mereka dengan Stella juga tentunya. Terkadang Cindy menyuruh Aprilia untuk mengambil barang apa saja yang dia sukai meski Aprilia tak pernah mau tapi Cindy kerap memaksanya dengan dalih, tak boleh menolak rezeki.